Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Bayu Dwi Cahyono, di UPDC Channel. Saya paham betul bahwasanya Bapak Ibu kemarin sangat khawatir tentang perkembangan daripada putra-putrinya yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor. Belum tahu kelasnya, belum tahu siapa wali kelasnya, susah menghubungi putra-putrinya. Sampai ada yang komentar di video saya sebelumnya, "Mas, bagaimana kalau putra-putri kita yang berada di Pondok Modern Darussalam Gontor dibawakan HP? Tidak perlu HP Android, tidak perlu HP yang bagus, hanya HP untuk telepon dan SMS." Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, tentunya banyak di antara penonton-penonton video ini yang mungkin alumni daripada Pondok Modern Darussalam Gontor, atau setidaknya sudah tahu kurang lebih kehidupan bagaimana di pesantren. Namun juga banyak juga bapak-bapak, ibu-ibu yang masih awam tentang dunia pesantren sehingga menganggap hal-hal yang sebenarnya itu wajar-wajar saja, tapi bagi kehidupan di pesantren itu merupakan sebuah pelanggaran. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang apa saja sih pelanggaran-pelanggaran besar yang harus dihindari oleh putra-putri kita yang sedang belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor. Hal ini harus diketahui juga oleh bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian agar Bapak Ibu-ibu mendukung, mensupport tentang kegiatan dan peraturan pondok yang diterapkan kepada putra-putri kita yang sedang belajar di sana. Ya, hal-hal apa saja sih yang termasuk pelanggaran di Pondok Modern Darussalam Gontor? Sebelum kita menjelaskan tentang hal-hal yang termasuk pelanggaran baik itu besar, sedang, ataupun ringan di Pondok Modern Darussalam Gontor, alangkah baiknya untuk bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian yang baru mampir di channel ini, klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang, like videonya, dan share kepada teman-teman yang lain. Channel ini akan membahas seputar perkembangan dan informasi-informasi apa saja, wawasan-wawasan apa saja seputar Pondok Modern Darussalam Gontor yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita sebagai orang tua, wali santri, dan teman-teman sekalian yang ingin lebih tahu tentang Pondok Modern Darussalam Gontor. Pelanggaran pertama yang harus dipahami oleh kita sebagai orang tua dan wali santri adalah bahwa putra-putri kita yang sedang belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor dilarang membawa barang elektronik. Apa saja sih yang termasuk barang elektronik? Ada handphone. Handphone ini termasuk barang elektronik yang sangat-sangat tidak boleh untuk dibawa santri Pondok Modern Darussalam Gontor. Terus gimana dong kita menghubunginya? Kan kalau putra-putri kita telepon itu harus antri, kemudian rebutan. Kemudian kita sendiri dari pihak orang tua ingin terus memantau perkembangan putra-putri kita yang sedang di pondok juga susah. Nggak bisa telepon setiap hari, nggak bisa tahu apa perkembangan setiap hari. Ya, inilah kelebihan putra-putri kita yang sedang belajar di pondok pesantren. Kita sebagai orang tua dan wali murid harusnya percaya sepenuhnya kepada Gontor, bahwasanya di Gontor putra-putri kita sudah diopeni. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya pikir tidak perlu untuk terus menghubungi putra-putrinya bahkan setiap hari. Ini sangat tidak dianjurkan. Cukuplah kita tahu kabarnya mungkin seminggu sekali, atau kalau sudah agak lama 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, 1 bulan sekali cukup, saya pikir. Hal ini bertujuan untuk apa? Agar putra-putri kita lebih bebas lagi untuk belajar kemandirian, bagaimana mengatur waktu yang baik, bagaimana mengatur keuangan yang baik. Wajar kita sebagai orang tua atau wali santri ingin tahu perkembangan putra-putri kita di pondok, tapi terlalu khawatir dan terlalu overprotective kepada putra-putri kita pun juga kurang baik. Maka percaya kepada pondok bahwasanya di Gontor putra-putri kita selantiasa dalam keadaan baik-baik saja. Nah, nanti saya sangat yakin karena saya pernah merasakan belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor, sangat yakin ketika saya sudah akan berada di fase mau sakit atau di fase dalam masalah yang agak berat, saya akan segera menelpon orang tua saya.
Nah, saya yakin juga putra-putri, bapak, ibu-ibu sekalian juga akan bertindak seperti itu. Itu salah satu cara pembelajaran mandiri di pondok pesantren. Selain tidak boleh bawa handphone, putra-putri kita yang sedang belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor pun juga tidak boleh membawa barang elektronik lainnya. Televisi jelas tidak boleh, radio jelas tidak boleh. Kemudian misalkan kalau yang putri bawa hair dryer juga tidak boleh, dan sebagainya. Pokoknya barang elektronik itu tidak diperkenankan untuk dibawakan kepada putra-putri kita yang belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor. Seperti itu ya Bapak Ibu-ibu. Mungkin ini agak ada pro dan kontra, namun kita harus menghormati aturan yang sudah diberlakukan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Nah, bagaimana dong Ustadz kalau saya harus menghubungi anak saya? Bisa telepon ke bagian telepon Pondok Modern Darussalam Gontor. Di situ disediakan bagian telepon. Kita bisa telepon kemudian minta tolong untuk dipanggilkan putra-putri kita. Akan lebih tenang bagi kita para orang tua dan wali santri apabila kita percaya sepenuhnya ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Itulah kenapa kegiatan di Pondok Modern Darussalam Gontor sangat padat. Hal ini bertujuan agar putra-putrinya tidak kepikiran dengan yang ditinggal di rumah. Selanjutnya, pelanggaran berat lainnya yang Bapak Ibu harus ketahui adalah jangan sampai membawa putra-putrinya keluar daripada area Pondok Modern Darussalam Gontor tanpa izin, atau bahasa lainnya kabur dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Ini sangat dilarang, hukumannya sangat berat. Bisa jadi dia dipindahkan ke pondok cabang atau bahkan bisa jadi dia diskors. Dan skors di Pondok Modern Darussalam Gontor bukan seminggu, sebulan, atau 3 bulan, tetapi langsung 1 tahun. Otomatis putra-putri kita akan mengulang di kelas yang sama untuk tahun yang akan datang. Bukankah ini justru akan memberatkan putra-putri kita? Termasuk apabila kita membawakan putra-putri kita barang-barang elektronik. Ketika ketahuan dengan bagian keamanan, pengurus rayon, atau ustadz dan ustadzah pembimbingnya, ini justru akan memberatkan, memberikan masalah baru kepada putra-putri kita. Support kita sebagai orang tua dan wali murid agar putra-putri kita lebih fokus dalam belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor adalah paham dengan aturan, tahu apa yang boleh dan tidak boleh, sehingga kita tidak menjadi provokator, justru tidak membebani putra-putri kita, justru tidak memberikan masalah baru bagi putra-putri kita. Pelanggaran ketiga yang ini juga termasuk pelanggaran berat adalah merokok. Ya, merokok ini adalah pelanggaran berat. Zaman saya dulu waktu masih mondok itu masih diperbolehkan merokok khusus untuk teman-teman yang lulusan SMP masuk ke Gontor. Dulu masih ada dengan persyaratan yang ketat. Namun seiring perkembangan zaman, Pondok Modern Darussalam Gontor melarang sepenuhnya baik itu lulusan SD ataupun lulusan SMP yang masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor untuk merokok. Tidak boleh rokok di area kampus Pondok Modern Darussalam Gontor, baik itu Gontor pusat sampai dengan Gontor cabang yang lainnya. Ini perlu dipahami. Jadi kalau bapak ibu-ibu punya putra ataupun putra, ya biasanya putra ya, kalau putri kan kayaknya nggak mungkin kalau itu merokok. Putra yang dulu waktu SMP dia sudah belajar coba-coba merokok, silahkan dinasehati, silahkan diberikan masukan, dimotivasi untuk tidak melanjutkan kebiasaan merokoknya di Pondok Modern Darussalam Gontor. Kan banyak tuh sekarang anak-anak SMP yang sudah mulai belajar merokok meskipun taraf coba-coba. Merokok merupakan pelanggaran yang berat di Pondok Modern Darussalam Gontor. Hukumannya bisa dibotak, digundul seperti itu. Atau apabila anak ini terus melakukan pelanggaran itu berulang-ulang, bisa jadi anak itu akan dipindah ke pondok cabang. Maka Bapak ibu-ibu yang menginginkan putra-putrinya belajar di Gontor pusat, kampus pusat, silahkan patuhi peraturan dengan sebaik mungkin. Karena pada dasarnya di Pondok Modern Darussalam Gontor itu sistemnya persaingan. Tidak hanya penilaian secara akademik yang dilihat, namun juga attitude, ketaatan terhadap aturan-aturan yang diberlakukan. Yang keempat, asusila. Ini tentu ya
ya, dimanapun tempatnya, di lembaga pendidikan, instansi manapun, kalau ada pelanggaran asusila pasti merupakan pelanggaran yang berat. Begitu juga kehidupan di Pondok Modern Darussalam Gontor dan pondok-pondok pesantren lainnya. Asusila ini merupakan pelanggaran yang sangat berat. Hukumannya bisa dikeluarkan, dan kalau dikeluarkan dari Pondok Modern Darussalam Gontor, dia tidak akan mendapat surat pindah ataupun dia tidak akan mendapat ijazah. Kemudian bullying dan kekerasan. Ini bullying kemudian berujung kekerasan. Ini termasuk pelanggaran yang berat juga. Hukumannya juga tidak gemen-gemen. Bisa dikeluarkan, bisa diskors selama 1 tahun, atau paling ringan dia akan dipindah ke pondok cabang. Nah, maka bapak ibu-ibu yang punya putra-putri yang sekiranya, oh anak saya ini kelihatannya kok agresif, dulu waktu di sekolah suka tengkar, suka kelahi, kayaknya dia ini, itu bukan hal yang buruk sepenuhnya, tetapi bisa disalurkan ke ekstrakurikuler yang bisa menampung hobi putra-putri kita. Bisa di sana ada ekstrakurikuler bela diri, ekstrakurikuler DBBG, ekstrakurikuler senam dan sebagainya. Di sana putra-putri daripada bapak ibu-ibu sekalian bisa menyalurkan hobinya, menyalurkan bakatnya dengan tepat. Cobaan daripada belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor dan pondok pesantren pada umumnya itu memang sangat berat. Bapak ibu-ibu sudah harus sangat kuat, harus sangat siap. Jadi jangan, ya harus benar-benar banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar putra-putri kita dididik oleh Allah, dilindungi dan selalu diberikan jalan yang lurus. Pelanggaran selanjutnya yang termasuk pelanggaran besar adalah mencuri. Bapak ibu-ibu tentunya akan sering mendengarkan curhatan daripada putra-putri kita. Pak, Ma, barang saya hilang, baju saya hilang, sarung saya hilang, Al-Quran saya hilang. Pencurian pada dasarnya di Pondok Modern Darussalam Gontor itu tidak boleh dan termasuk pelanggaran yang berat. Kalau ketahuan sudah jelas akan dikeluarkan. Masalahnya terkadang kehilangan daripada putra-putri kita itu tidak seutuhnya pencurian, tetapi hanya ketukar dengan temannya yang lain. Nah, apabila nanti ada terjadi kasus-kasus pencurian dan ketahuan, otomatis pasti akan mendapatkan sanksi yang berat. Minimal dia akan diskors atau bisa jadi dia langsung dikeluarkan. Selanjutnya ada pelanggaran bahasa. Nah, bapak ibu-ibu, kita tahu bahwasanya di Gontor itu ketat dengan penggunaan bahasa, baik itu Arab maupun Inggris di waktu-waktu tertentu. 2 minggu bahasa Arab, 2 minggu bahasa Inggris. Nanti ketika putra-putrinya sudah melewati fase adaptasi selama 1 semester ya. Pelanggaran selanjutnya adalah putra-putri kita tidak ikut kegiatan. Nah, kegiatan di Gontor itu sangat padat. Dari kegiatan satu ke kegiatan lainnya itu dibatasi dengan bel-bel. Intinya dia bolos tidak ikut kegiatan. Nah, ini juga akan termasuk menjadi pelanggaran yang berat. Putra-putrinya bisa dihukum, kalau putri bisa pakai jilbab yang berbeda, jilbab merah atau jilbab kuning. Kalau putra bisa langsung digundul dan sebagainya. Bisa juga dia dipindahkan kalau pelanggaran itu terus berulang. Pelanggaran terakhir yang mungkin aneh bagi kita, tetapi termasuk pelanggaran di Gontor adalah makan bersama dalam satu tempat. Di Gontor tidak boleh. Jadi misalkan kalau kita yang biasa di rumah, kita pakai nampan besar kemudian makan bareng-bareng, itu kan enak ya. Wah, bahasanya apa ya? Bahasanya makan kumpul bersama tapi satu tempat. Nah, ini kalau di Gontor tidak boleh. Karena apa? Di Gontor mengutamakan kebersihan, juga dikhawatirkan ada penyakit yang menular ketika makan-makan bareng dan sebagainya. Intinya adalah makan bersama itu tidak boleh. Makan bersama dalam artian satu tempat ya. Tapi kalau makan bersama dengan piringnya masing-masing ya tidak masalah. Ya Bapak Ibu, mungkin itu informasi tentang apa saja sih pelanggaran-pelanggaran berat yang ada di Gontor yang perlu putra-putri kita semuanya hindari. Dan kita sebagai orang tua dan wali murid harus paham bahwasanya ini adalah pelanggaran berat. Jangan sampai kita justru memprovokasi putra-putri kita untuk melakukan pelanggaran tersebut. Kita harus paham aturan-aturan yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor.
Mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk lebih memahami aturan yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Gontor, sehingga bisa membimbing putra-putri kita sampai selesai belajarnya, studinya di Gontor dengan husnul khotimah, lulus sampai dengan kelas 6, lulus dengan husnul khotimah, mendapatkan nilai terbaik, tidak ada halangan yang berarti, tidak ada halangan yang berat. Saya Bayu Dwi Cahyono, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.